Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat tani dimanapun berada? Kembali lagi bersama saya Ahmad Fajar Channel, melanjut atau membahas video yang kemarin ya, terkait jamur batang. Bahwasanya di video kemarin saya sudah memberikan cara mengatasinya. Bagaimana cara mengatasi jamur batang ini agar tidak menular. Di video kemarin sudah saya tunjukkan cara saya ya dalam mengatasi jamur batang ini. Tentunya untuk jamur batang ini harus cepat ditangani, kalau tidak sangat merugikan ya. Seperti yang sudah saya katakan, ini biasanya terjadi di fase degan. Di sini sebelum saya membahas lebih jauh, di sini saya akan coba membahas apa penyebabnya ya, disebabkan apa akibatnya seperti ini ya. Di sini bahwasanya ini bukan milik saya ya. Alhamdulillah untuk video ini saya sudah jelaskan kepada tuan kebun, yaitu teman saya, sudah memohon izin dan alhamdulillah beliau mengizinkan. Hanya saja beliau tidak ikut ya, karena malu. Di sini juga saya katakan kepada beliau saya ingin berbagi melalui konten YouTube, walaupun tadinya saya malu-malu ya. Alhamdulillah semuanya saya sudah izin. Di sini teman-teman perlu sahabat tani ketahui, untuk saya pribadi ya, saya itu lebih suka melihat sesuatu proses ya. Saya lebih suka menggali proses ya, sebuah proses daripada keberhasilan. Itu kenapa sahabat tani? Karena untuk saya pribadi ya, prinsip saya begini teman-teman. Jika kita senang ingin mengetahui prosesnya, insya Allah hasilnya itu pasti kita akan tahu ya. Karena menurut saya hasil itu pasti berawal dari proses. Nah, jadi langsung saja sahabat tani, bahwasannya untuk jamur batang sekali lagi bagi petani kopi ya khususnya, terlebih seperti saya yang terbatas modal, tentunya jangan kita biarkan ya, ini sangat merugikan. Di video kemarin sudah saya jelaskan cara mengatasinya, dan ini akan saya bahas apa sih penyebabnya. Ini disebabkan apa bisa terjadi seperti ini ya, jamur batang. Di sini berdasarkan info ya, informasi yang saya tanyakan kepada sahabat saya pemilik kebun ini. Ini saya tanyakan, berawal pertanyaan saya itu dari pupuk. Ya. Pupuk beliau mengatakan ini memakai pupuk Ponska ya, Orea, lalu kapur dolomit. Lalu juga saya tanya ya, karena beliau ini memang rajin sekali dalam merawat kebun. Beliau ini biasanya 2 tahun sekali di lubang angin ya, dicangkul-cangkul. Nah di sini sahabat tani, masa iya sih pupuk ya, yang kita tahu pupuk itu pasti bagus ya, kapur dolomit juga pasti bagus ya. Masa iya bisa terjadi atau penyebab seperti ini dikarenakan pupuk ya, pupuk ataupun kapur dolomit? Tentunya saya pribadi pun tidak bisa memastikan ya, akan tetapi berdasarkan pengalaman yang pernah saya alami ya, ketika saya dulu juga memupuk ya. Karena saya di sini perlu saya informasikan, sebagai parulahan saya harus ikut instruksi bos ya. Jadi kalau kata bos itu pupuk pakai ini saya ikuti. Nah di sini sedikit saya pernah mengalami ya, terkait jamur seperti ini ketika saya memupuk ya, dicampur dengan kapur dolomit. Nah di sini tetapi sahabat tani ya, saya bukan berarti mengatakan ini semua karena pupuk atau kapur dolomit. Saya pun belum bisa memastikan ya. Akan tetapi di sini kemungkinan besar saya ada sesuatu yang bisa itu penyebabnya. Karena beliau ini
selain pupuk kapur dolomit ada bahan ya bisa dikatakan mungkin menurut beliau itu organik ya, tapi itu menurut saya kurang baik untuk tanaman. Nah di sini sahabat tani ya, yang terpenting menurut saya ya, walaupun kita itu menurut kita pupuk itu bagus ya, tetapi itu tadi cara kita memakai ya, kalau terlalu mungkin berlebihan cara dosisnya ataupun itu tadi mungkin bisa menyebabkan tidak bagus lagi ya untuk tanaman ya. Tapi di sini berdasarkan penjelasan beliau sesuai yang saya tanyakan ya, ketika saya bertanya apakah sampean pernah membawa atau memberikan ke lubang-lubang yang pernah sampean cangkul-cangkul itu memakai bakaran debu, bakaran lah ya, bakaran yang berada di rumah ya, sampah-sampah. Nah dan beliau mengatakan iya, karena sudah banyak jadi saya karungi dan saya bawa ke kebun. Nah di sini teman-teman kemungkinan besar menurut saya mungkin ini ya, kemungkinan besar itu salah satu dampaknya debu, ada bakaran debu yang sudah bertumpuk-tumpuk yang terkena berulang kali-kali dibakar itu sudah nggak bagus ya. Bahkan memang debu bakaran itu kurang bagus untuk tanaman ya. Nah, tetapi di sini saya juga pernah ya, kapur dolomit itu memang bagus ya, tetapi itu tadi saya pernah mengalami seperti ini ya, ketika saya memupuk dicampur dolomit. Nah bukan berarti saya juga memastikan karena kapur dolomit ya. Nah di situ saya berhenti tidak memakai kapur dolomit ya, lalu pupuk juga saya perkira-kirakan tidak terlalu berlebihan ya. Nah di situ ketika dulu saya memupuk ya, karena sekarang saya sudah 4 tahun tidak memupuk, alhamdulillah sudah tidak ada hal seperti ini lagi. Nah di sini teman-teman, di video kemarin saya sudah bilang caranya dalam mengatasi jamur seperti ini yang saya lakukan sebagai petani kopi yang tidak memiliki modal ya. Dan saya juga pernah melakukan dulu berbagai cara sebagai instruksi ataupun pendapat dari beberapa teman saya. Yang saya rasakan efektif itu yang tidak lagi terjadi dan tidak ada lagi penularan sampai saat ini ya, itu pembakaran. Nah di video kemarin sudah saya jelaskan, pembakaran, dibakar sekitar area ini ya, digali di lubang, dibakar. Nah ranting-ranting ini dibakar. Ini kalau punya saya sudah langsung ini teman-teman, ini cepat, harus cepat ditangani. Ini terbukti ya, ini bisa habis, area-area sini bisa habis, ini terbukti. Beliau mengatakan ini memang sudah terjadi ya. Nah ini bisa habis, dan ini buktinya habis ya. Area-area sini sudah habis. Dampak dari terkena jamur batang ini sangat merugikan. Nah ini sahabat tani ya. Nah ini juga ya. Ya. Nah, ini kalau tidak cepat tangani ya, habis teman-teman, bisa menular terus, tentunya sangat merugikan. Oke, soal ini penyebab pastinya itu tadi, kalau menurut saya mungkin karena awalnya ya beliau sering memberikan bakaran ya, debu bakaran ya, awu lah bisa dikatakan, memang untuk tanaman kurang bagus. Masalah kapur dolomit memang pengalaman saya pernah memakai, saya pun mengalami ini. Walaupun saya tidak memberikan debu bakaran, tapi faktanya saya pernah memang mengalami seperti ini. Nah intinya sahabat tani, dalam bertani ya, menurut saya insting itu perlu kita lakukan, insting ya. Jika memang tanaman itu efeknya tidak baik, walaupun kita kasih makan seperti pupuk ya, nah, jika efeknya tidak baik maka kita pun harus memperhatikan dan memperhitungkan lanjut atau tidak. Nah, oke, setidaknya kita harus tetap merawat ya, hati-hati dalam merawat tanaman kita. Oke, mungkin hanya ini videonya lanjutan dari kemarin ya, mohon maaf jika kurang berkenan.
Sekali lagi, di sini saya hanya menganalisis perkiraan ya. Buat sahabat tani yang lebih tahu bisa mungkin berbagi ya melalui komen. Oke, salam satu tani, tetap semangat. Sekian video dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.